Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anaknya. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Seandainya hari ini ada orang yang mati di atas kayu salib, apakah dia dapat dianggap sebagai juru selamat dunia juga? Begini saudara-saudara ya, yang jadi persoalan bukan hanya mati di salib, tetapi mati di salib sifatnya apa? Karena setelah Yesus pun ada banyak orang disalib. Sebelum dia juga ada banyak orang disalib oleh orang-orang Romawi. Memang hukuman penyaliban sekarang tidak ada lagi. Tapi pada zaman Yesus itu penyaliban menjadi sesuatu yang sangat umum. Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib. Jadi kalau memang bahwa orang disalib lalu dia jadi juru selamat, itu berarti bahwa setelah Yesus masih banyak orang disalib. Berarti ada banyak juru selamat. Tidak. Yang penting bukan hanya disalibkan, tapi sifat dari penyaliban itu. Sifat dari penyaliban itu adalah substitute, penggantian. Jadi orang itu harus disalib, juru selamat itu harus disalib, tapi dia tidak bersalah. Dia sementara mengganti atau menerima hukuman sebagai ganti hukuman yang diberikan pada orang lain. Nah, di situ kan Yesus begitu. Yesus tidak bersalah, dia tidak berdosa. Maka dia ketika disalibkan, dia pasti disalibkan bukan karena menanggung dosanya sendiri, menanggung salah atau kejahatannya sendiri, tapi dosa kitalah yang ditanggungnya, ya. Kejahatan kita yang dipikulnya menurut Yesaya pasal 53. Jadi kalau ada orang penjahat lalu disalibkan, ya dia mati karena dosanya sendiri. Nah, juga kita bisa ingat bahwa juru selamat itu syaratnya tuh harus dua. Pertama, dia manusia, dan kedua, dia tidak boleh ada satu dosa. Karena kita semua ini kan diselamatkan. Jikalau tidak kita masuk neraka. Mengapa kita masuk neraka? Karena ada dosa. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi dosa satu saja sudah layak membuat saudara masuk neraka. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Ingat, bentuk tunggal upah dosa. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Seolah-olah banyak dosa dulu baru membuat kita masuk neraka. Satu dosa sudah cukup membawa kita ke dalam neraka. Karena itu, kalau juru selamatnya sampai berdosa satu, maka juru selamatnya harus masuk neraka. Juru selamat justru butuh juru selamat baru. Juru selamatnya perlu diselamatkan. Karena itu syarat menjadi juru selamat itu harus tidak berdosa sama sekali. Dengan kata lain, juru selamatnya harus suci, murni. Nah, disinilah kita bisa melihat, kalau harus manusia, itu gampang. Cari manusia di seluruh dunia juga dapat. Dari Sabang sampai Merauke, dapat manusia banyak. Tapi mencari manusia yang tidak berdosa, mana ada? Memang di surga ada Allah yang tidak berdosa, tapi masalahnya Allah kan bukan manusia. Di sini ada manusia, tapi berdosa semua. Di atas ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Lalu bagaimana? Nah, disinilah bagaimana kalau Allah yang tidak berdosa itu jadi manusia. Itulah kekristenan. Makanya Allah yang tidak berdosa menjelma jadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Dia tidak bisa manusia tiba-tiba muncul dari laut. Itu namanya manusia jadi-jadian. Tidak bisa muncul dari batu atau muncul dari langit langsung. Kalau dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari seorang manusia. Itulah sebabnya Yesus harus dilahirkan dari manusia, dalam hal ini adalah Bunda Maria. Nah, waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Karena dia lahir dari Bunda Maria, makanya dia sungguh-sungguh manusia. Tapi karena dia Allah,
Allah itu suci, maka dia tidak berdosa. Yesus tidak berdosa satu kali pun. Nah, karena itu jikalau dia akhirnya naik dihukum di atas kayu salib, maka sebenarnya dia sedang mengganti posisi orang berdosa, atau disalibkan bukan karenanya salahnya sendiri, tapi karena salah atau dosa orang lain. Dengan demikian, kesuciannya itu membuat dia layak menjadi juru selamat bagi kita orang berdosa atau bagi dunia ini. Nah, kalau tiba-tiba ada Om Abdullah yang mati di salib, lalu Abdullahnya orang berdosa, ya bagaimana dia jadi juru selamat? Biarpun dia mati di salib, tidak bisa jadi juru selamat. 1.000 orang atau 1 juta orang mati di salib tetap tidak bisa menjadi juru selamat. Karena itu juru selamat satu-satunya itu adalah Yesus Kristus, juru selamat yang disediakan oleh Allah sendiri. Karena itu kalau saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara pasti diselamatkan. Tapi kalau tidak, maka saudara tidak mungkin diselamatkan. Bayar sendiri hutang dosamu dengan masuk neraka sekali selama-lamanya. Ya.